Aku juga ada data, mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Oke. Di tahun 2020, saat tahun 90-an, passive fund itu jumlahnya sedikit banget. Passive fund itu dijelek-jelekin sama active fund. Karena active fund itu, begitu mereka mitigasi rotasi, oh ini perbankan lagi bagus nih, oh ini tech lagi bagus nih, ini suku bunga artinya harus ke sini nih. Itu cuannya gila-gilaan. Hebat, karena mereka nyari alpha, nyari performance. Di tahun 2023, alias 2 tahun lalu, ya 2 tahun lalu kurang lebih, jumlah active fund itu udah kalah dari passive fund. Artinya apa? Passive fund, metode mereka melakukan investasi itu menggunakan indexing. Contoh, kalau lu seorang fund manager yang pegang uang, contoh 1 triliun klub. Di LQ45 tiba-tiba masuk brand. Lu harus ikut nggak? Ikut. Lu harus ikut. Karena kalau nggak, LQ45 naik, porto lu diem. Jadi lu harus ikut beli brand, mau nggak mau. Passive fund itu seperti itu. Acuan mereka LQ45 bukan. Acuan mereka S&P bukan. Acuan mereka MSCI dan FTSE. Nah, MSCI itu growth-nya itu makin gede, AUM-nya makin gede, ETF yang ikut passive fund itu semakin gede. Tadi pertanyaan lu apa? Kenapa? Di awal. Nggak usah fokusin di fund investing okay. lagi. Kalau kayak gitu, kalau misalnya si asing aja, asing tuh berarti investnya bahkan kalau misalnya yang tadi lu bilang, mereka udah nggak peduli sama PR, PBB, segala macam. Ya, I can say that. Mungkin kalian boleh nggak setuju sama saya. Mungkin kalian boleh nggak setuju sama saya. Sekarang kalian lihat asing yang beli brand itu lumayan loh. Asing yang beli saham-saham yang PE, PBV-nya tinggi, lumayan loh. Nah ini kan menarik kan bro? Ini menarik kan masa asing, maksudnya baru di harga sekarang? Di harga 9.000 yang kemarin? Dia dari bawah-bawah kemarin juga. Maksudnya di bawah berapa mereka kemarin akumnya? Mereka variatif ya, jadi mereka itu selalu gradual, nggak pernah satu plop habis udah. Ngerti. Karena mereka tuh ada weighting, kadang dinaikin mereka ikut, diturunin mereka turun. Nah, honestly sayangnya di tahun 2024 bro, MSCI dari 2% ngehargain Indonesia, sisa 1,5%. Dan itu masih ada potensi makin turun. Jadi, kenapa turun? Nah, pertanyaan gua. Karena perhitungan MSCI itu pakai 3. Yang pertama market cap, yang pertama free float, yang kedua market cap tapi dari free floatnya, yang ketiga itu liquidity harian. Oke, yang bagian ini bro, gue nanti pengen minta bantuan lu share screen deh. Dan gue pengen minta, ya kalau boleh ya, jadi teman-teman dikasih edukasi, gimana sih caranya mereka itu ngitungin harga minimal supaya mereka tuh bisa masuk inklusi ke MSCI maupun FTSE. Itu agak berat sih, tapi mungkin gambaran besar aja. Nanti itu topik nanti deh. Tapi begitu gue balik boleh nggak? Boleh. Pas balik gue share, lu bisa ini, bisa share. Boleh. Gue mesti siapin PPT dulu. Oke, siap. Nah, Boleh. Gue lanjutin ya. Terus lanjutin bro, yang tadi mereka dari 3 itulah ya faktor mereka lihat. Jadi nggak ada faktor PER, nggak ada faktor PBV. Enggak. Jadi gue ambil contoh, weighting paling besar MSCI yang menghargain kita itu apa? Sama apa? BCA. Yes, BCA. Tahu nggak weighting BCA itu kisaran berapa? 40 triliun. Jadi asing itu masuk BCA 40 triliun dari MSCI doang, belum dari yang lain. Nah, kemudian seandainya MSCI ini BCA ini semakin turun market cap-nya, dia ada kalkulasi yang ngebuat lu harus turunin juga nggak? Lu harus turunin dong. Contoh, lu beli LQ45. LQ45-nya turun, lu pertahanin nggak? Lu harus jual juga kalau lu sebagai fund. Biar lu kayak, loh, kok LQ45 turun, porto gue makin turun, makin dalam dong. Gue harus kurangin porsi juga dong. Nah, itulah yang terjadi selama 2024. Jadi, begitu active fund itu kan dia ngelihat futures. Dia ngelihat ke depan. Ini Indonesia, ini bahaya nih. Dari demand berkurang, kemudian